Sobat Laefter, ketemu lagi sama kami Laefter Presence di sini. Hari ini Laefter mau ngebahas soal Putri Tanjung. Kamu pasti tahu dong Putri Tanjung itu siapa. Akhir-akhir ini dia lagi viral ya karena pernyataan dia yang kontroversial ya seputar bisnisnya dia. Nah, balik lagi ke topik yang mau Laefter bahas nih. Putri Tanjung, pernyataan kontroversial dari Putri Tanjung yang bikin jagat raya Twitter hebohnya. Setelah Laefter cek, Putri Tanjung ini bilang gini, nge-tweet tepatnya seperti ini ya. Gimana kita bisa tahu resikonya kalau nggak kita ambil high risk high return? Sebenarnya ini adalah pernyataan yang lebih cocok diimplementasikan ke dunia investasi. Ya kenapa? Ya karena pola pikir dunia investasi cukup linear ya, karena semakin banyak kamu tanamkan modal, semakin banyak juga persentase keuntungannya kalau kamu sukses, kalau kamu untung gitu ya, kalau investasi kamu ternyata emang membuahkan hasil gitu ya, dan kamu berinvestasi pada tempat yang tepat. Nah, sedangkan pernyataan ini sendiri ternyata diikuti dengan contoh dia dalam menjalankan bisnis. Sedangkan kalau dalam bisnis itu pola pikirnya nggak terlalu linear ya seperti dunia investasi itu. Soalnya dalam dunia bisnis ini ada banyak aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Contohnya aspek hukum atau legalitasnya, aspek pemasarannya, aspek produksi, aspek manajemennya dan segala macam ya. Nah, artinya kan aspek-aspek itu adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan bisnis nih. Tapi apakah pernyataan dia tidak tepat, tidak benar? Menurut Laefter enggak juga. Bagaimanapun kalau kamu memulai suatu bisnis, kamu butuh modal. Setidaknya modal ini akan berguna untuk memperlancar bisnis kamu ya. Karena yang namanya bisnis, awal-awal bisnis ya, kalau Laefter baca-baca nih dari artikel-artikel, dari sumber-sumber yang Laefter cari, biasanya bisnis itu 1 tahun pertama minimal kamu rugi dulu gitu. Ya nggak pasti begitu, tapi setidaknya kamu bahkan banyak banget biaya yang kamu keluarkan, sedangkan returnnya atau balik modalnya itu biasanya belum kelihatan ya. Bahkan apalagi kalau bisnis besar nih, kalau kamu mulai bisnis besar, biasanya yang perlu dipertimbangkan dalam bisnis itu kan break even point, artinya kapan kamu balik modal gitu. Nah biasanya itu orang menetapkan untuk bisnis besar ya, balik modalnya, break even pointnya itu biasanya bahkan bisa sampai jangka 5 tahun. Masalah pernyataan Putri Tanjung ini jadi kontroversial karena dia menggeneralisasi semuanya dalam satu kata-kata gitu. Pertama, udahlah high risk high return itu juga lebih tepat di dunia investasi dan bukan dunia bisnis. Dia juga menggeneralisasikan pernyataan itu pada semua situasi. Sedangkan ya kita tahu sendiri ya, kamu tahu kalau yang namanya manusia itu bereaksi pada satu situasi dengan cara yang berbeda-beda. Ya tergantung pengetahuan mereka gimana, karakter mereka gimana, atau ya situasi eksternalnya sendiri itu kayak gimana gitu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua adalah, nah ini menurut Laefter, ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Putri Tanjung. Pertama, dia bicara soal number ya. Kan yang namanya manusia itu kan punya strata sosial yang beda-beda.
itu kenyataannya ya. Ada middle class, lower class, atau high class gitu. Dan mereka ini mempunyai kondisi hidup yang berbeda-beda. Sedangkan tiba-tiba Putri Tanjung ngedrop nomor angka yang dia keluarkan sebagai contoh high return itu. Jadi berapa? 800 juta rupiah ya. Ya ampun, itu kayaknya kalau orang sehari-hari nabung 1 juta rupiah aja kadang-kadang susah. Terus dia mau bicara soal 800 juta rupiah, ya wajar saja gitu kalau orang-orang jadi nggak bisa relate ke masalahnya dia dan ke motivasi yang ingin dia berikan. Nah, terus yang ketiga nih, masalahnya ini berkaitan dengan masalah nomornya. Jadi permasalahannya Putri Tanjung itu kenapa sih dia jadi kontroversial? Karena dibanding dia terlalu fokus sama nomor itu, padahal seharusnya dia fokus sama actionnya. Apa sih yang dia lakukan untuk bangkit lagi gitu? Apa sih yang terjadi pada dia? Sebenarnya dia bisa gitu menjelaskan dengan cara yang lebih diplomatis ya, misalkan dengan bilang, oh ya, saya sendiri juga pernah mengalami kejatuhan dalam bisnis gitu. Cukup sampai di situ sebenarnya itu sudah menggambarkan ya bagaimana. Jadi tidak perlu menyebutkan nomor yang tidak bisa tidak bisa ditangkap gitu oleh orang-orang. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan itu sendiri, high risk high return. Seperti yang Lester bilang sebelumnya, high risk and return-nya sebenarnya benar kok, itu faktual gitu. Kita harus mengeluarkan modal untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah, yang Lester mau tekankan adalah resiko ini tidak perlu berupa modal uang atau materi gitu. Kayak kalau Putri Tanjung kebetulan dia bisa mengeluarkan 800 juta rupiah. Apakah kamu harus mengeluarkan 800 juta rupiah? Enggak juga. Karena banyak ya, manusia itu sebenarnya punya sumber daya yang berbeda-beda gitu. Ada manusia yang kebetulan punya uang banyak. Ada manusia yang punya energi lebih. Ada yang punya sumber daya lain ya, seperti misal koneksi, sumber daya manusia mungkin ya, bukan pekerja tapi koneksi gitu, bisa mengandalkan koneksi. Nah, di sini Lester mau tekankan jadi kalau kamu mendengar suatu pernyataan gitu, coba ambil ininya ya. Coba ambil general konsepnya, konsep generalnya, konsep umumnya, dan terapkan kepada diri kamu secara spesifik gitu ya. Nah, sekarang Lester mau bicara soal returns. Jadi returns yang kamu bisa ambil dari kalau kamu ambil resikonya itu apa aja sih? Apa harus selalu berupa balik modal? Aku udah ambil resiko tapi kok kayaknya aku nggak dapat returnnya ya, nggak dapat hasilnya. Itu kamu salah besar loh. Jadi kenapa? Karena setiap kali kamu mengambil resiko ada keuntungan non material yang pasti kamu dapat. Pertama, itu adalah pengalaman kamu. Dengan kamu mengambil resiko, kamu menambah pengalaman. Menambah pengalaman ini kan artinya kamu menambah pelajaran-pelajaran yang bisa kamu petik hikmahnya gitu ya. Kamu bisa
lihat gitu, oh di mana nih salahnya, atau di mana nih yang kurang tempatnya di mana. Jadi untuk selanjutnya, untuk ketika kamu ingin memulai bisnis, bukan memulai bisnis ya, begitu kamu melanjutkan bisnis kamu gitu ya, ingin bangkit lagi dalam bisnis kamu udah tahu gitu apa hal-hal yang harus kamu hindari. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu hindari. Nah itulah keuntungan yang bisa kamu dapat kalau kamu ambil resikonya. Itu satu. Yang kedua adalah itu kayak batu loncatan ya, apa istilahnya, lebih tepatnya kamu menciptakan satu inovasi untuk diri kamu sendiri. Jadi begitu kamu mengambil resiko, artinya kamu memberikan keberanian bagi diri kamu sendiri gitu. Jadi artinya keberanian ini akan menciptakan satu keberanian yang lain gitu. Dan keberanian ini biasanya akan menciptakan kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi untuk selanjutnya. Jadi ketika kamu balik lagi mau melanjutkan bisnis kamu, entah itu kamu harus menanamkan modal atau kamu harus menciptakan produk yang baru atau apapun itu, kamu sudah punya pegangan ya. Tidak hanya pengalaman, tapi kamu sudah punya self confidence buat kamu sendiri. Oh iya, ternyata aku bisa loh melakukan ini gitu. Nah, berarti aku juga bisa melakukan hal yang lain. Tapi tentu aja ya, yang pasti kamu harus bisa mengkalkulasikan gitu ya, mengkalkulasikan dan memanajemen apa yang resiko yang mau kamu ambil. Oke, nah selanjutnya apalagi sih yang bisa kamu dapat kalau kamu mengambil resiko yang tinggi? Itu adalah motivasi kamu untuk kedepannya. Emang sih ya, ada orang yang misalkan ambil resiko terus gagal, justru ngedown gitu ya. Tapi nah ini balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Dan bagaimana kamu menciptakan pikiran-pikiran positif di kepala kamu. Jadi daripada istilahnya, kalau seandainya kamu udah menciptakan pengalaman, terus a breakthrough yang bisa bikin kamu lebih berani untuk mengambil resiko selanjutnya, itu kamu akan mendapatkan motivasi yang lebih untuk melanjutkan bisnis kamu. Ya karena seperti yang Lifter bilang ya, ada pemikiran di mana aku bisa, aku berani. Sebenarnya cuma satu saran yang Lifter mau kasih ke kamu kalau kamu ingin memulai bisnis. Pertama, satu-satunya adalah kreatif dan inovatif. Jangan terpaku pada orang. Kamu nggak bisa meniru orang gitu, karena kamu mempunyai pengetahuan yang berbeda, pemikiran yang berbeda, pola pikir yang berbeda, karakter yang berbeda. Nah, masing-masing faktor internal ini kamu combine, kamu gabungkan dengan sumber daya kamu yang ada, dengan faktor-faktor eksternal yang bisa kamu ambil, dan dengan itu kamu ciptakan jalan kamu sendiri. Oke, sekian dari saya sekarang. Dan ingat ya, like dan subscribe channel Lifter Presence.